Bapak di Madura, 2 Wa Haji Ditip sareng nudur oge wargi naon besan Pak Ustaz Endi tutur sareng sanes-sanesna anu teu disebatkeun anu tutur kalebat warga sadaya mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maparing kesabaran sareng kesehatan. Allahumma rabban nas mudhibil bas anta syafi la syafi illa anta isbatan ya Allah subhanal madhkurin kama safaita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta syafi la syafi illa anta isbihim ya Allah qashifa isbihim qashifa wa tisar alaihim afdhil sabr alaihim afridu sabr alaihim syifa syifaan la yuadiru saqaman bi barakati tilawatina lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para wargi sadaya dina dangat ieu anu mugi-mugi dipasihan limpahan rahmat barokah dijantankeun ngariungna ieu jantan silaturahmi. Mudah-mudahan dipasihan makrifat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dina dangat ieu abdi bade masihan ngaoskeun tina buku karangan Khalid Mukti Khalid, nasihat untuk orang-orang lalai. Saresna ieu panggeuing utamina kanggo ka abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat bagi yang sering melalaikan waktu dan umur. Kita ketahui bahwa semua dikasih titipan oleh Allah, yaitu umur, modal dasar yang dimiliki manusia dalam hidup. Kita punya modal dasar dari Allah, yaitu umur. Umur yang harus kita gunakan sebaik-baiknya dan tidak boleh diabaikan. Apabila kita perhatikan bahwa umur manusia itu dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu orang yang menggunakan umur seenaknya saja tanpa perencanaan dan peraturan yang jelas. Artinya dia menyia-nyiakan modal umur. Yang kedua yaitu orang yang menggunakan umur tersebut dengan baik dan penuh perencanaan dan perhitungan yang matang. Ini adalah kategori umur yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya. Jadi ada orang yang benar-benar memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya, dan ada juga orang yang menyia-nyiakan umur sehingga dia dalam hidupnya itu memanfaatkan umurnya, dia tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia memanfaatkan umur dan waktu yang dianugerahkan kepadanya. Yang pertama, lalai, sehingga dia mengalami kerugian. Jadi kalau umurnya tidak dipakai dengan yang baik, maka dikatakan bahwa dia adalah orang yang lalai dan dia akan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu ada orang yang selalu sadar dan waspada, sehingga dititipi umur oleh Allah, dia menikmati keuntungan yang dihasilkannya di dalam hidup. Nah, bila kita terlena maka umur akan habis,
dan akan sampai pada terminal akhir di dunia, yaitu kematian. Jadi perlu kita ketahui bahwa terminal akhir di dunia adalah kematian. Karena sesudah kematian kita akan menjalani kehidupan lain lagi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Kematian memang adalah suatu kepastian. Kita tidak bisa menolak, karena itu adalah sudah qadratullah bahwa kita semua tidak akan selamanya hidup di dunia. Jadi umur kita akan berakhir dan semua akan mengalami kematian. Seperti yang disabdakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atani Jibrilu faqala, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbub man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujza bihi wa mas'ulun anhu. Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, namun ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa saja yang kamu suka, namun ketahuilah, sesungguhnya suatu saat nanti kamu akan berpisah dengannya. Berbuatlah sekehendakmu, tetapi ingat, sesungguhnya kamu nanti akan diganjar dan dimintai pertanggungjawab. Jadi kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawab tentang hidup kita di dunia. Di sini Rasulullah mengatakan, andaikan kalian melihat apa yang aku lihat. Rasulullah SAW seringkali menggugah semangat para sahabat dengan sabdanya, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala baqaitum katsiran. Andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rawahu Bukhari. Rasulullah SAW pernah mengatakan juga pada hari Jumat di dalam khutbahnya, wahai manusia, sesungguhnya kalian mempunyai ilmu, maka gunakanlah secara maksimal ilmu kalian itu. Dan sesungguhnya kalian mempunyai masa akhir, maka berjalanlah menuju masa akhir kalian itu. Sesungguhnya seorang mukmin berada dalam dua kekhawatiran. Apakah yang diputuskan oleh Allah atas amal perbuatan yang dilakukan pada masa yang telah lewat, dan apakah yang akan ditetapkan oleh Allah kepadanya pada masa yang masih tersisa. Oleh karena itu, hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya dengan berbagai bekal di dunia ini untuk kebaikannya di akhirat nanti. Hendaklah ia menyiapkan diri pada waktu mudanya sebelum datang masa tua, dan di saat sedang sehat sebelum datang sakit. Sesungguhnya kalian diciptakan adalah untuk kehidupan di akhirat. Sesungguhnya kalian diciptakan adalah untuk kehidupan di akhirat. Adapun dunia diciptakan untuk keperluan kalian. Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, setelah kematian tidak ada manfaatnya orang yang mencela, dan setelah kehidupan dunia tidak ada tempat bersinggah, melainkan surga dan neraka. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuninya. Rawahu Al-Baihaqi dalam Syu'abul Liman, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Al-Hasan Al-Basri, dan Ad-Dailami dalam Al-Firdaus. Ini adalah khutbahnya Rasulullah SAW. Di dalam penjelasan tentang nasihat bagi yang sering melalaikan waktu dan umur,
Di sini disebutkan bahwa ada orang-orang yang cerdik dan pandai. Siapakah dia orang yang cerdik dan pandai itu? Yaitu orang yang banyak mengingat mati dan yang paling bagus persiapannya untuk mengarungi kehidupan setelah kematian. Mereka itulah orang yang cerdik dan pandai. Rawahu Ibnu Majah. Jadi kita perhatikan di sini dikatakan cerdik itu adalah orang yang mengingat mati. Tetapi bagaimana menyikapi kita untuk mengingat mati itu? Karena terkadang ada orang yang dari segi psikologisnya dia tidak mampu untuk mengingat tentang mati, entah karena dari fisikisnya sehingga dia merasa gelisah atau gimana gitu. Tetapi ada orang yang benar-benar dia mampu menyikapi dengan hadis tersebut tentang hakikat mengingat mati ketika di dalam hidup. Kita kembalikan lagi, bagaimana kita mengenal makrifat Allah, bagaimana kita mengenal tentang Allah sehingga kita bisa menyikapi apa itu mengingat mati dengan merasakan tenang. Jadi mengingat mati itu kita merasa kenal dengan Allah karena kita tahu bahwa dengan mengingat mati kita akan banyak mempersiapkannya, banyak beribadah, banyak beramal. Jadi dengan sendirinya mengingat mati tersebut merasa nyaman, bukannya merasa gelisah, merasa stres, bukannya seperti itu. Nah ini kadang perlu riadah dari masing-masing sehingga bisa menyikapi bagaimana mengingat mati sehingga merasa hatinya itu merasa tenang dan menimbulkan, dengan mengingat mati itu bisa menimbulkan ibadah-ibadah yang lebih baik yang bisa kita persiapkan untuk kelak di hari akhirat. Karena di sini dikatakan bahwa tujuan kita adalah bukan untuk kehidupan di dunia, tetapi kehidupan yang kekal abadi nanti di alam akhirat. Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tammana 'ala Allah." Orang yang pandai adalah orang yang mau bermuhasabah dan melakukan amal kebajikan untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan selalu mengandai-andai harapan kepada Allah tanpa disertai usaha. Jadi ini perlu sekali usaha karena makom kita adalah usaha kita perlu. Jadi kalau letaknya tawakal itu ada di dalam hati. Tetapi kita tidak hanya mengandalkan tawakal, tetapi kita harus berusaha bagaimana kita membuat riyadhah sendiri sehingga kita bisa memanfaatkan usia-usia titipan umur dari Allah untuk dijadikan umur yang berkah. Dan kita perlu juga mengingat kejadian. Jadi kejadian yang harus kita renungkan. Ini merupakan mengingat kita tentang umur yang telah Allah titipkan, waktu yang telah Allah titipkan, sehingga apa-apa yang telah kita terjadi, apa-apa yang telah kita alami perlu direnungkan atau dimuhasabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya umur panjang dan kenikmatan yang melimpah. Jadi ketika kita dititipi umur panjang, kenikmatan yang melimpah, nah itu beberapa kejadian-kejadian yang perlu kita renungkan. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan, seperti yang sudah kita bacakan tadi dalam Ar-Rahman. Nah di situ kita ditanya apa yang sudah kita renungkan, apa yang sudah kita muhasabah tentang titipan umur yang telah Allah titipkan, sehingga kita bisa merenung umur itu dipakai untuk kebaikan atau umur itu dipakai untuk sia-sia saja. Di sini dijelaskan juga
Seandainya kematian adalah terminal akhir perjalanan manusia, kalaulah setelah mati kita dibiarkan saja, maka kematian akan menjadi pilihan menarik bagi yang hidup. Tapi kenyataannya setelah mati kita akan dibangkitkan kembali, dan setelah itu ditanya tentang segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Jadi mumpung kita masih punya modal umur dari Allah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur ini dengan baik, karena Allah itu meskipun kita sebelum-sebelumnya melakukan hal-hal yang buruk, yang jelek, tapi kadang Allah melihat di ujung akhir hidup seseorang itu apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi sekarang pergunakanlah waktu umur itu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita untuk mendapatkan surga, jadi kita ingin surga di akhirat, tetapi kita bisa mendapatkan surga juga di dunia. Bagaimana? Yaitu kita makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, insya Allah apapun yang kita alami, baik itu susah, suka, duka, tetap kita kalau kenal dengan Allah, kita akan menjalaninya dengan tenang. Kita dikasih ujian, musibah, tapi kita kenal dengan Allah, Allah yang memberikan ujian. Kita memahami tentang ujian itu sehingga merasa tenang. Kita dikasih sakit, ingat sakit itu adalah penggugur dosa, sehingga mengenal sakit itu bukan sebagai sebagai zalimnya Allah, tetapi kita mengenal bahwa sakit itu adalah sebagai penggugur dosa kita. Di sini waktu adalah harta yang paling berharga. Sebenarnya waktu adalah harta termahal yang seharusnya kamu pelihara dengan benar-benar. Jadi waktu itu memang mahal sekali. Kita dikasih modal kita dari Allah umur, waktu, apakah modal kita akan menjadi rugi atau kita modal itu akan menjadi keuntungan. Tinggal kita muhasabah masing-masing. Di sini dikatakan bahwa meskipun umur itu dikatakan panjang, namun sejatinya bahwa umur itu pendek. Di sini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114, Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui." Jadi kalau kita mengetahui yang sesungguhnya, kata Allah bahwa kamu itu tinggal di bumi itu hanya sebentar saja. Pada hakikatnya umur itu sangatlah pendek. Maka kita seharusnya memanfaatkan secara optimal dengan banyak melakukan amal-amal kesolehan yang diridhoi Allah. Hendaknya kita rajin membaca Al-Quran, mempelajari kandungannya atau mendengarkannya. Jangan sampai waktu yang ada kita gunakan untuk melakukan hal yang tidak ada faedahnya. Seperti doa Umar bin Khattab. Di sini Umar bin Khattab berdoa, "Ya Allah, saya memohon kepadamu saat-saat yang baik dan waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan." Jadi ini doanya Umar bin Khattab. Bahkan Allah mengaitkan dengan erat gerak alam raya ini juga dengan hitungan hari, bulan, dan tahun. Jadi kita kenal waktu itu ada hari, ada bulan, ada tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung hal itu dalam beberapa firman-Nya. "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu.
dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu yang telah kami terangkan dengan jelas. Surat Al-Isra ayat 12. Dan dia pula menjadikan malam dan siang berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur. Al-Furqan ayat 62. Jadi di dalam materi ini, seorang muslim hendaknya selalu menggunakan setiap detik umurnya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga meskipun nanti ia meninggalkan dunia fana ini, cahaya ilmunya akan tetap selalu menyinari kegelapan dan selalu mengilhami orang-orang yang sedang dalam kebingungan. Imam Al-Hakim berkata, banyak umur yang panjang masanya namun sedikit kemanfaatannya. Banyak juga umur yang pendek masanya namun banyak kemanfaatan. Barang siapa umurnya diberkahi, niscaya dalam hidup ini ia akan menemukan beragam anugerah dari Allah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata maupun dengan bahasa isyarat. Mungkin hanya segini apa yang bisa saya bacakan tentang nasihat untuk orang-orang lain. Untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan lagi oleh Mang Haji Udin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang kakek, umurnya 60 tahun. Ditanya seorang kakek ini yang 60 tahun oleh pemuda, ditanyanya adalah, umur kakek berapa sekarang? Jawabannya mengejutkan. Umur kakek baru 15 tahun. Padahal umurnya berapa tadi? 60 tahun. Tapi si kakek bilang umurnya 15 tahun. Kaget. Udah tua bilang 15 tahun. Kok bilang 15 tahun, kenapa? Kan kakek udah tua. Dan kemudian dijawab, saya baru menggunakan umur untuk amal baik baru 15 tahun ini. Jadi yang dianggap oleh si kakek tadi, walaupun umurnya 60 tahun, yang dianggap itu yang 15 tahun. Yang 45 tahun si kakek tadi berbuat yang tidak baik. Makanya yang dianggap hanya umur yang 15 tahun. 15 tambah 45 berapa? 60 tahun. Melihat riwayat dan hadis dan ayat-ayat tadi dibacakan, dan yang ujung-ujung tadi keterangan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi kebaikan itu ada di manfaatnya. Seperti kakek tadi yang umur 60 tahun tapi baru memanfaatkan umurnya 15 tahun, maka itu yang dianggap sebagai umur yang sesungguhnya, karena yang bermanfaat untuk kebaikan baru 15 tahun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga di banyak sabdanya tadi bersabda, di antaranya adalah Al-Qayyis. Al-Qayyis itu adalah orang yang cerdas, smart kata sekarang tuh. Orang yang cerdas siapa kata Nabi? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri. Seperti si kakek, umurnya 60 tahun tapi setelah diteliti yang dianggap bermanfaat hanya 15 tahun. Jadi diteliti umurnya yang manfaat itu. Yang 45 tidak dianggap oleh si kakek itu karena berupa kelakuan-kelakuan tidak baik. Jadi tidak dianggap yang 45 tahun itu. Yang dianggap dan diabsen itu hanya yang 15 tahun saja, yang bermanfaat. Manda dan nafsahu, orang yang disebut cerdas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
orang yang introspeksi diri, menghitung-hitung diri. Wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas. Yang kedua kata Nabi, orang yang beramal untuk dibawa setelah kematian. Pernah tak melihat orang yang bawa mobil, ya, kata setelah mati itu? Orang yang kaya misalnya, yang banyak mobilnya, dibawa ke kuburan tidak? Tidak pernah dibawa. Orang yang banyak sawahnya misalnya, ada dibawa sawahnya? Tidak dibawa. Yang banyak kitabnya misalnya, Pak Ustadz misalnya, ada kitabnya dibawa? Tidak dibawa. Tidak ada yang dibawa. Semuanya ditinggalkan. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah kemanfaatannya. Kemanfaatannya. Jadi karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan manfaat itu yang akan kita bawa. Maka silakan titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala silakan bawa setelah kita mati. Tapi caranya bukan barangnya yang dibawa. Dan kita tidak pernah melihat ada orang yang membawa barang, ya, setelah mati. Sampai kiai juga tidak ada yang bawa kitab. Walaupun sehari-harinya baca kitab, tidak ada. Tapi membawa kemanfaatan dari kitab itu. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak bawa keduniaannya. Tapi Rasulullah sebelum meninggal, hartanya disedekahkan Rasulullah SAW. Jadi membawa manfaat dari barang itu. Barangnya dikasihkan ke orang. Jadi karunia Allah yang terbawa ke kehidupan setelah di dunia ini adalah manfaatnya. Jadi bukan barangnya. Barangnya titipan Allah untuk jadi sarana, untuk jadi penunjang saja. Jadi yang terbawa adalah manfaatnya, sekali lagi manfaatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang paling banyak manfaatnya itu adalah manusia yang terbaik. Mudah-mudahan kita dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak titipan seperti umur tadi. Mudah-mudahan umur kita ini banyak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan. Di Quran, di surat Al-Asr, tanda keberuntungan kalau waktu itu digunakan untuk 4. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu. Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia itu merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Lafi khusrin, benar-benar pakai lam. Lam itu dalam kajian bahasanya itu menunjukkan benar-benar rugi manusia ini. Illa, kecuali kata Allah, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Allah tidak menyebut mukmin, ya. Coba lihat ini, ya. Ini menarik. Amanu itu kata kerja. Amanah itu kata kerja. Jadi bukan kata Allah, bukan mukmin, bukan. Tapi amanu, orang yang beriman. Jadi iman yang berupa pekerjaan, iman yang dinyatakan berupa pekerjaan. Amanu, aktif, ya, beriman, kecuali orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, orang yang beramal. Tidak semua amal, tapi amal yang soleh kata Allah Subhanahu wa taala. Soleh itu amal yang maslahat, amal yang manfaat artinya. Yang tadi didasarkan pada iman. Jadi tidak boleh dipisahkan yang pertama dengan yang kedua ini. Sebab nanti orang-orang yang di luar Islam juga beramal sama, beramal juga. Misalnya orang yang beriman tadi misalnya membantu, dan nanti juga orang yang tidak beriman juga membantu, sama, beramal. Tapi kalau yang pertama itu didasarkan pada iman. Illalladzina amanu, ya. Jadi
bedanya kita dengan orang yang di luar Islam itu adalah kalau mereka tidak didasarkan pada iman. Walaupun sama amalnya dengan kita, malah kadang-kadang lebih baik itu amalnya itu. Lebih baik itu, lebih banyak kadang-kadang juga. Tapi tidak didasarkan pada iman. Maka iman dengan amal tidak boleh dipisahkan. Nah, di antaranya orang beriman ini nanti dari amal solehnya mengharap pahalanya dari Allah. Maka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari keikhlasan. Jadi dalam amal nanti adalah yang prinsipnya adalah ikhlas. Ikhlas itu mengharap dari Allah balasannya. Dari Allah itu kan pahalanya dua tempat ya. Ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat. Nah, bagi kita yang beriman ini, balasan di dunia dengan di akhirat, yang ini lebih baik tuh, ingin lebih banyak itu yang di mana? Maka di Al-Quran dijawab, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, lebih baik daripada dunia. Jadi kita memohon pada Allah juga balasan di dunia dan juga balasan di akhirat. Tapi bagi orang yang beriman, balasan yang terbanyak diharapkan dan lebih baik itu adalah di akhirat. Di Al-Quran yang di surah Yusuf disebut Allah Subhanahu wa taala, dan antaranya adalah wal akhiratu khairun ya. Dan akhirat itu lebih baik ya. Liman ittaqa, wa kanu yattaqun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wal ajrul akhirah khairun. Dan pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman ya. Jadi pahala akhirat yang paling dicari oleh orang beriman ini. Kenapa? Sebab kalau di dunia ini sudah dijamin oleh Allah. Jadi rizki untuk kehidupan kita di dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kalau rezeki yang Allah jaminkan bagi kita di dunia belum habis, kita tidak akan mati. Jadi orang ini, kita ini kalau mati itu berarti jatah rezeki dunia habis. Makanya jangan tamak-tamak, biar panjang umur. Ya panjang umur. Jadi banyak nanti rahasianya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya melarang tamak? Ya biar kita panjang umur. Sebab orang yang tamak itu rezekinya ingin diambil sekarang. Sementara hadis Nabi, kalau rezekinya orang habis di dunia, mati dia. Coba kita ingin cepat mati, masih ingin lama. Ingin lama. Jangan tamak gitu. Ambil sedikit-sedikit aja. Ayo nama seetik, anjing seetik. Jadi lama kesananya. Enggak aja gitu. Sebab kalau diambil sekaligus, cepat mati kitanya. Diawet-awet aja. Ya, dalam hadis itu disebutkan orang yang mati itu berarti orang yang habis rezekinya. Jadi selama rezeki tiap belum habis, itu dia tidak akan mati. Tidak akan mati. Makanya nanti Rasulullah kasihan betul melarang tamak bagi kita, itu agar panjang sebetulnya umur kita. Agar diawet-awet itu rezeki diambil sedikit. Jadi orang yang tamak sebenarnya itu sedang mendaftar untuk kecepatan kematiannya sebetulnya. Tulis tuh sebagai status coba. Gitu ya. Orang yang tamak adalah orang yang mendaftar kecepatan kematiannya. Kenapa? Sebab rezekinya ingin cepat diberikan. Sebab dalam hadis Nabi, orang yang mati itu berarti rezekinya sudah habis. Jadi makanya nanti orang yang beriman yang paling banyak diharapkan itu pada di akhirat. Sebab kalau yang di dunia ini sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak sedikitnya Allah yang ngatur. Ayat 6 surat Hud, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamuha mustaqarraha mustaudaha. Jadi tidak ada hewan yang melata yang bergerak di atas bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang di dunia ini sudah jaminan Allah, dijamin Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita ragu, enggak usah kita mengkhawatirkan gitu ya. Kenapa dulu orang-orang di zaman jahiliyah banyak membunuh anaknya? Karena khawatir pada rezeki. Sebab Allah berfirman kemudian di Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anak-anak kamu
karena takut kelaparan, karena takut kemiskinan. Kenapa? Sebab rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu takut. Dan kita berbuat baik atau juga kita mencegah kemungkaran, itulah hadis Nabi Muhammad SAW, tidak akan mempercepat kematian dan tidak akan menghambat rezeki. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang mencegah kemungkaran, itu tidak akan mempercepat kematiannya, ya. Misalnya orang yang berperang, misalnya gitu, berperang itu bukan karena nanti mati karena perang, tidak, sebab banyak yang habis perang pulang lagi, gitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak mempercepat kematian dan juga tidak menghambat rizki, tidak. Makanya kita berbuat baik saja, berbuat baik saja. Wa 'amilus sholihat, ya. Wa tawasau bil haqqi, ya. Orang yang tidak merugi adalah yang saling mewasiati, ya. Wa tawasau bil haqqi, saling mewasiatkan. Tawasau itu saling artinya. Saling mewasiatkan, saling tegur sapa, tapi dalam bil haqqi, dalam kebenaran, dalam kebenaran. Nanti dalam tegur sapa dalam kebenaran ini kita akan melihat orang macam-macam. Ada yang cepat menerima, ada yang lambat menerima, ada yang menolak, ada yang membenci malahan, ada yang membenci. Maka yang keempat kemudian perlu kesabaran di sini. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi tidak cukup hanya menyampaikan kebaikan saja, sebab nanti kita akan menemui orang yang disampaikan kebaikan itu tidak semuanya menerima. Tidak semuanya menerima. Malahan ya saya pengajian itu ada yang mencari kejelekan, bukan mencari ilmu. Jadi yang mendengar pengajian tuh itu tidak semuanya mencari kebaikan, dicari kekurangannya ada. Ya Pak Udin ya kesalahan naon, dicari itu. Sengaja dari awal itu dicari. Ya lepat naon gitu. Dicari itu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Jadi kalau ada orang demikian tidak aneh, makanya kita harus sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pidato, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ceramah, itu musuh-musuhnya hadir, seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu hadir itu. Tapi hadir bukan untuk mengikuti yang disampaikan Nabi, tapi untuk menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Lahab ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di gunung, di Bukit Sofa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ceramah di Bukit Sofa. Itu Abu Lahab hadir Abu Lahab itu ikut pengajian Nabi lagi, bukan pengajian Ustadz, gitu ya. Tapi habis pengajian kok jadi Abu Lahab? Sebab ketika pengajiannya bukan untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan Nabi, tapi untuk mencari celah dari kelemahan Nabi Muhammad SAW. Apa kelemahannya Nabi? Dia tuh bodoh, Abu Lahab tuh mencari kelemahan dari segi turunan. Abu Lahab tuh pamannya, Nabi itu adalah ponakannya. Berarti kan lebih rendah Nabi itu, secara umur lebih rendah. Nah itu yang dijadikan bahan oleh Abu Lahab. Kalau yang disampaikan oleh ponakan saya benar, katanya gitu itunya. Jadi urusan ponakannya yang diinikan tuh. Jadi urusan umurnya. Padahal di Al-Quran Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala dulu juga pernah menyalahkan iblis, dan iblis salah terus kemudian karena menggunakan umurnya untuk menghina Nabi Adam. Iya, menghina Nabi Adam. Iblis itu kan kesalahannya karena merasa lebih tua itu, lebih tua dari Nabi Adam. Kan yang diciptakan dulu manusia atau jin? Jin. Dari mana tahu? Pernah sensus? Di Quran itu kalau manusia dengan jin disebutkan, pasti jin dulu disebut. Yang duluannya itu urutannya itu. Coba kita An-Nas, coba baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Tuh. An-Nas apa artinya? Manusia. An-Nas, jin. Coba lihat di ayat itu. Yang disebut duluan manusia atau jin? Jin. Minal jinnati
Benar. Urutan demikian itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan jin dulu sebelum menciptakan manusia. Jadi karena jin ini diciptakan dulu oleh Allah, merasa bahwa dirinya lebih senior, lebih tua daripada manusia. Nah, itu yang dijadikan bangga-banggaan itu. Sampai nanti turunan dosanya itu nanti katanya Pak Angga, Abu Lahab itu, kalau benar apa yang disampaikan oleh ponakan saya, gitu nih. Jadi urusan itunya jadi dijadikan senjata oleh Abu Lahab. Padahal di Quran itu tidak ada urusan umur itu, tidak ada karena lebih muda untuk tidak. Pokoknya kebenaran dari mana saja, ya, dari orang yang lebih muda atau lebih tua itu tidak harus dipandang urusan begitunya itu. Contohnya mana? Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak bapaknya kan. Kita lihat di Al-Quran nanti. Nabi Ibrahim itu mengajak bapaknya. Kalau kata kita itu mengajak bapak itu kan pemali orang, pemali. Tapi di Quran enggak. Qurannya Nabi Ibrahim itu mengajak bapaknya. Lima ta'budu ma la na'bud. Kenapa bapak menyembah apa yang kami tidak sembah? Ya. Inni araka qaumaka fi dhalalin mubin. Saya melihat bapak ini adalah kesesatan. Coba bilang begitu. Tapi Nabi Ibrahim ini menyampaikan demikian karena yang disampaikan oleh Allah memang yang Nabi Ibrahim itu. Makanya nanti barangkali ada yang lebih muda menyampaikan, kalian lebih tua, dilihat apa yang disampaikannya. Kalau yang disampaikannya baik, ya terima aja sebagai kebaikan. Termasuk juga mungkin ilmu-ilmu modern gitu ya. Coba saya berani anak-anak diadu dengan orang tua ini pasti lebih jago anak-anak urusan Facebook, misalnya, urusan WA, misalnya, urusan Instagram segala macam gitu tuh. Tapi ingat, nanti di kuburan tidak ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada juga nanti Facebook, tidak ada Twitter, yang ada hanya amal soleh saja. Gitu ya. Awas, ingat itu. Sebab Rasulullah menyebut tadi yang akan kita bawa setelah mati itu hanya amal, dan amal yang paling ini adalah amal yang baik. Wa amila lima ba'dal maut. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bimbingan taufik, mudah-mudahan. Amin. Jadi apapun yang Allah titipkan termasuk umur ya, mudah-mudahan banyak kemanfaatan yang akan kita bawa setelah kehidupan ini gitu ya. Jadi setelah kehidupan ini akan dibawa kemanfaatannya, bukan umurnya karena 100 tahun, 200 tahun, bukan itunya. Tapi yang dibawa adalah kemanfaatannya. Nabi umurnya berapa? Nabi 63 tahun. Imam Syafi'i hanya 55 tahun. 55 tahun. Pendek-pendek umurnya. Orang-orang baik. Jangan terlalu banyak ya. Juga takut ini yang ngomong. Takut juga itu. Berusaha berbuat baik, takut ketepaan umurnya pendek itu. Tapi kita bukan masalah pendek dan panjangnya, tapi mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing kepada kemanfaatannya saja ya. Makanya silakan sawahnya bawa gitu ya, silakan bukunya bawa gitu ya. Tapi jangan bawa sendiri. Seperti ilmu yang ada di buku sampaikan ke orang lain gitu. Seperti sawah jangan bawa sendiri, hasilnya bikin kabatur, pangmanggulkeun, mungkinnya diminta di akhirat gitu ininya. Jadi kalau punya harta berlebih, punya karunia berlebih, jangan bawa sendiri, capek bawa sendiri gitu ya. Masa punya seton gitu, dibawa sorangan, mau cukup patuhan orang mah alit, bikin kabatur sapali ya. Nanti karena dititipkan ke orang lain, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan di akhirat. Mudah-mudahan apapun yang Allah karuniakan, mudah-mudahan diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut barokah ya. Barokah itu adalah bertambahnya manfaat yang ada di karunia Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak manfaatnya berarti semakin barokah berarti. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minan nafi'in. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'amilina saghira fi 'amilina kabira.
Rabbi ja'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.